Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum tafakkarun. Khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah santri dan santriyah Ma'had Al-Muqaddasah di Tahfidzul Quran. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah hadirkan kita semuanya di bulan Ramadan yang Allah berkahi ini. Bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalam bulan itu Allah turunkan kitab Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa 124.000 nabi dan rasul Allah kirim ke dunia ini, semuanya membawa risalah-risalah tauhid, dan semua para nabi itu menyampaikan apa yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya, dalam rangka adalah basyiron wa nadhiron, memberikan kabar-kabar gembira bagi sesiapa saja yang mau menerima agama ini, dan memberikan peringatan-peringatan bagi sesiapa saja yang menolak daripada agama ini. Kabar gembira itu adalah janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang beriman kemudian beramal soleh, maka akan Allah letakkan di surga-surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesiapa saja yang menolak daripada ajaran syariat ini, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selama-lamanya. Para nabi dan rasul itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyampaikan kebenaran agama ini, tauhid ini, maka Allah bekali dengan suhuf-suhuf atau mushaf-mushaf. Suhufi Ibrahim wa Musa, bersyukur lembaran-lembaran itu adalah ajaran-ajaran kebenaran tauhid kepada Allah, la ilaha illallah. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penutup para anbiya,
penutup para nabi, maka Allah Subhanahu wa taala bekali dengan kalamullah Al-Quran yang azim, Al-Quran yang agung ini. Kalau seandainya Quran ini diturunkan di atas gunung, maka gunung ini akan bubar saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini permisalan supaya bagi orang-orang yang berpikir ini saking azamnya Al-Quran. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita dari hari ini dan hari-hari seterusnya, karena Quran yang agung ini diturunkan di bulan suci Ramadan ini, maka kita mengambil pelajaran-pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari, menatap masa depan, beramal sebanyak-banyaknya. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Al-Quran mesti ada di dalam dada kita, Al-Quran mesti ada dalam lisan kita, Al-Quran mesti ada dalam fikir kita, Al-Quran mesti ada dalam akhlak kita. Karena orang yang dikatakan baik itu seperti apa? Orang yang dikatakan baik itu adalah sebagaimana khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, jadi apapun kamu, jadi petanikah, jadi pedagangkah, jadi intelektualkah, atau jadi gogol kendarkah, jadi rajakah, jadi rakyat biasakah, jadi dewankah, atau jadi rakyat biasa atau rakyat yang luar biasa pun, kamu yang paling baik adalah kamu yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Saya garis bawahi, yang belajar dan yang mengajarkannya. Kenapa orang yang belajar dan yang mengajarkannya ini lebih baik? Iya, karena dengan belajar Al-Quran inilah nanti akan terbuka tabir-tabir kegelapan. Dalam hatinya nanti wujud nur atau cahaya. Dari hati yang bercahaya ini nanti akan memancarkan aura cahaya yang menunjukkan kepada jalan-jalan kebenaran ini. Tidak ada kitab-kitab agama lain yang menandingi Al-Quran. Ketika Quran wujud dalam dada, dalam hati ini, Allahu Akbar, dahsyat sekali orang ini akan memancarkan cahaya dari kalbunya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Nabi SAW mengatakan, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah, cahayailah rumah-rumah kamu, yaitu dengan membaca Al-Quran, biqiraatil Quran atau bitilawatil Quran. Jangan sampai ada satu hari pun rumah-rumah kita, di mana tempat-tempat kita berada, tidak dibacakan Al-Quran. Ada suatu keterangan mengatakan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Apa makna di sini? Kuburan itu adalah tempat yang gelap, tempat yang angker, tempat yang singit. Tahu wingit itu bahasa Jawa. Tempat yang menakutkan. Sesiapa yang baru lewat saja menjadi suatu perasaan merinding. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Tapi kuburan tatkala sering dibacakan Al-Quran, meskipun tempat itu angker seangker apa kuburan, apabila dibacakan Al-Quran terus menerus, maka Quran itu, kuburan itu menjadi tempat yang menyenangkan. Antum melihat bagaimana kuburan Umar bin Khattab, bagaimana kuburan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana kuburan baginda Nabi Muhammad SAW. Dari hari-hari, dari saat ke saat 24 jam dikunjungi umat Islam seluruh dunia ini. Tempat yang menyenangkan, tempat yang barokah. Kalau kita pergi ke tempat aulia ilah di Pulau Jawa ini, para wali-wali ini kenal dengan Wali Songo, maka kuburan-kuburan dikunjungi. Enggak ada apa-apa, enggak angker, enggak. Kenapa? Karena dari hari ke hari dibacakan Al-Quran. Jangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka
tempat atau wadah apa saja ketika dibacakan Al-Quran, insya Allah tempat itu menjadi barokah. Sebetulnya diri manusia ini juga kuburan. Saya ulangi, sebetulnya diri kita ini adalah kuburan. Lah kok bisa? Iya. Kenyataannya berapa ayam, berapa kambing, berapa sapi yang mati kemudian kita masukkan ke dalam perut kita. Makanya ya. Makanya kadang-kadang kita ini angker. Kita kadang-kadang menakutkan. Lah, ketika hati kita ini atau diri kita ini sudah dikatakan kuburan, maka sifat-sifat kuburan yang angker menakutkan, itu akan wujud terus-menerus di mana-mana kita berada, kita menakutkan, angker. Tapi ketika Quran dari hari ke hari kita baca, keluar dari mulut kita masukkan ke dalam hati, keluar dari pikiran, akhlak kita usahakan menjadi akhlakul Quran, maka angker menakutkan itu hilang dengan sendirinya. Yang keluar adalah akhlakul hasanah, akhlak yang baik. Ada suatu keluarga, suami nggak pernah baca Quran, istri nggak pernah baca Quran, ketemu grandong, malampir. Loh, nggak ada apa-apa ini. Suami dan istri berkelahi gara-gara yang satu mensifati grandong, yang satu mensifati mak lampir. Ini gara-gara di dalam hati seorang istri nggak pernah dibacakan Quran, di dalam hati seorang suami tidak pernah dibacakan Quran. Akhirnya yang ketemu grandong, lampir. Nggak habis-habisnya bertengkar. Ini keluarga yang tidak dibacakan Quran, hatinya resah, sedih, rumahnya berantakan. Ini. Makanya pentingnya membaca Al-Quran sebagai implementasi daripada pelajaran hari-hari kita lalui bersama ini. Sekarang tidak apa-apa kita habiskan waktu demi waktu, detik demi detik untuk menghafal Quran. Sekarang belum bisa merasakan, nanti suatu ketika ada merasakan. Loh, Quran ini barokah, meskipun hanya dibaca saja menjadi barokah bagi siapa yang membaca. Tidak percaya. Dulu tahun 1988, 1989, 1990, sampai 1995. Apa tempat ini? Tempat muqaddasah ini tempat apa? Gung liwang-liwung. Gung liwang-liwung itu istilah Jawa. Jalmo moro, jalmo mati. Ono makhluk yang datang ke sini disenggol karo demit sini mati. Angker tempat ini mulai dari di belakang masjid sampai ke timur sana. Pring-pringnya Pak Kebo. Ini pringnya Mukhtar. Keluarganya Bu Rulia. Angker dulu. Di situ ada serut. Di depan ADN situ ada serut. Disuruh oleh Mbah Yai Hasan Abdul Sahal bapak kita. Tom. Kamu ada tenaga? Ada Pak, ada Pak. Itu bongkar serut. Subhanallah, bongkar 3 hari. Itu orang-orang rame. Mereka melarang saya supaya dibuka. Lu saya disuruh Bapak kok. Oh ya udah kalau disuruh Bapak. Apapun yang terjadi saya serahkan ke Bapak. Subhanallah. Allah kasih sehat sampai hari ini, Allah kasih hidup saya. Enggak ada apa-apa. La ilaha illallah. Apa yang terjadi? Meskipun dikatakan oleh orang-orang, banyak orang ramai mengatakan dan tidak dipungkiri bahwa tanah Al-Muqaddasah ini adalah tanah yang angker, wingit. Maka ketika dibacakan Quran dari hari ke hari, sekarang menjadi tempat yang barokah. Tempat yang Allah berkahi dan Allah jadikan tempat ini sebagai asbab hidayah bagi seluruh alam. Insya Allah. Amin Allahumma. Lah terbukti saya dulu nggak punya pekerjaan apa-apa. Belum nikah. Nggak punya pekerjaan apa-apa. Loh, sekarang dengan adanya Quran yang dibaca dari hari ke hari, saya bisa kerja di sini. Ya, alhamdulillah. Pak Mul sama Pak Mul ini, Pak Mul enggak punya pekerjaan dulu.
sudah sarjana melalang buana ke Kalimantan, kembali ke sini, bismillah karena memperjuangkan Al-Quran di sini, sekarang punya pekerjaan. Alhamdulillah. Sama ustadz-ustadz itu. Iya, ustadz-ustadz ini nggak punya pekerjaan, kelontang-kelontong. Tapi dengan adanya keberkahan Al-Quran dari hari ke hari di Al-Muqaddasah ini, Allah hadirkan keberkahan itu. Wujudnya saya punya anak 2. Ya sekolah, ya hafal Quran semuanya. Ini kun fayakun dari Allah, berkah usaha bersama bagaimana Al-Quran ini wujud di diri kita masing-masing. Dengan asbab kita berada di Al-Muqaddasah ini. Alhamdulillah. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan di bulan Ramadan ini adalah bulan yang berkah ini. Udahlah, pokoknya diniatkan di dalam hati. Dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari detik-detik, jangan ada waktu luang tanpa mengisi otak kita ini, tanpa mengisi hati kita ini, tanpa mengisi lisan kita ini, tanpa mengisi akhlak ini dengan Al-Quran. Maka jadikanlah Al-Quran, fikir ini fikir Al-Quran, jadikanlah hati ini hati Al-Quran, jadikanlah lisan kita ini lisan Al-Quran, jadikanlah akhlak ini akhlak Al-Quran. Jangan seperti orang yang disampaikan di dalam Al-Quran. Semua arusnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum dhalimul nafsi wa minhum sabiqu wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah dzalika wal fadlul kabir. Jangan seperti orang yang pertama. Sudah diberikan kitab, diwariskan. Kitab ini sudah ada di dalam diri kita. Tetapi kita dolim terhadap diri sendiri kita. Jangan. Itu nggak ada apa-apanya. Quran yang kita pelajari ini harus kita implementasikan dalam tindakan, dalam lisan. Kok ono wong, kok ada orang sudah hafal Quran kemudian akhlaknya kok akhlak dolimul nafsi, naudzubillah summa naudzubillah. Kok isek angker, wis apal Quran 30 juz, kok isek wajah angker, amaliyahnya masih amaliyah arogansi, ya itu naudzubillah lah, naudzubillah. Kita jauhi itu. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita berusaha, kita berdoa, semoga momen-momen Ramadan ini menjadikan pencabut kita. Nanti ketika anak-anakku sudah di rumah, jangan sampai tidak menyentuh Quran. Insya Allah niat amal dan sampaikan. Saya rasa cukup di sini untuk tausiah ini kita sempurnakan dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.